Hi everyone, Afi here. Di video kali ini aku pengen ngomongin tentang topik favoritku, yaitu sensitive dan juga sensitized skin. Nah, jadi aku akan ngebahas bedanya apa sih, udah gitu cara mengatasinya tuh gimana. Kalau ini adalah sesuatu yang lagi terjadi sama kamu, you might want to watch this video. Kalian pasti udah sering denger lah ya, aku cerita kalau misalnya kulitku tuh memang sensitif gitu kan. Dan karena itu, aku sering banget gitu ngalamin reaksi-reaksi yang bikin kulit aku tuh rasanya nggak nyaman gitu ya. Kayak misalnya stinging, burning, gatel gitu kan, merah-merah juga gitu. Nah, kulit aku tuh sensitif karena aku emang punya satu kondisi kulit yang namanya rosacea gitu ya. Itu yang menyebabkan kulit aku tuh gampang ke-trigger dan juga gampang mengalami reaksi-reaksi yang tadi aku sebutin. Nah, tapi sebenarnya bukan hanya orang-orang yang punya kondisi-kondisi kulit tertentu aja gitu ya, kayak misalnya rosacea atau eksim gitu, yang bisa mengalami gejala-gejala tersebut gitu ya. Ada juga orang-orang yang sebenarnya biasanya kulitnya tuh normal gitu kan, bukan tipe yang sensitif dan juga nggak punya certain medical condition gitu kan, yang membuat kulit mereka jadi lebih sensitif, tapi mereka mengalami kulit yang lebih sensitif dari biasanya. Nah, ini yang aku mau ngomongin nih di video kali ini. Jadi sensitive skin itu kan pengertiannya adalah kulit yang mengalami sensasi yang tidak nyaman, kayak misalnya rasa perih, rasa gatal, rasa panas atau burning gitu ya, dan juga kulit yang memerah gitu, yang terjadi ketika kulitnya itu merespons hal-hal yang sebenarnya itu normal-normal aja, tuh biasa-biasa aja dan tidak berbahaya gitu ya. Hal-halnya itu misalnya kayak produk skincare, atau misalnya kayak air, atau juga mungkin sinar matahari, dan masih banyak lagi. Nah, yang mengalami gejala-gejala ini tuh biasanya adalah yang tadi aku bilang ya, orang-orang yang memang punya kondisi-kondisi khusus yang memang membuat kulitnya itu jadi sering mengalami sensitivity dan juga iritasi gitu. Kayak misalnya aku gitu ya, yang punya rosacea, atau dia punya eksim, punya psoriasis gitu. Tapi sensitive skin ini tuh juga bisa dialami sama orang-orang yang kulitnya normal, tapi memang lagi mengalami gangguan lah gitu. Nah, supaya mudah nih kita ngebedainnya, yang satu kita bilang sensitive skin gitu ya, yang satu lagi kita bilangnya sensitized skin. Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika kita mengalami sensitized skin? Jadi biasanya sensitized skin itu tuh terjadi ketika skin barrier kita atau moisture barrier kita itu tuh terganggu gitu ya, atau lagi tidak sehat. Nah, moisture barrier itu kan lapisan di luar kulit kita yang fungsinya itu satu, dia itu mencegah supaya kayak bakteri atau irritants gitu ya untuk masuk ke kulit kita. Jadi dia mencegah, jadi dia sebagai kayak buffer gitu. Dan juga dia mencegah hidrasi atau air dari kulit kita itu untuk menguap gitu. Jadi memang perannya atau fungsinya itu penting banget untuk kesehatan kulit kita. Nah, ketika skin barrier kita itu terganggu gitu ya, artinya iritans-iritans dari luar itu lebih gampang gitu masuk ke kulit kita. Bakteri juga lebih gampang gitu ya, dan juga hal-hal yang itu tadi gitu ya, yang sebenarnya biasanya tuh normal-normal aja rasanya di kulit kita, itu bisa bikin kulit kita itu jadi lebih sensitif terhadap hal tersebut gitu ya. Misalnya tadinya kita kena air ya biasa aja gitu, tapi ketika lagi mengalami sensitized skin, even air aja kadang-kadang bisa membuat kulit itu kerasa perih dan bikin merah gitu. Terus kan tadi aku bilang ya, kalau moisture barrier itu kan dia fungsinya juga untuk mencegah supaya air itu nggak menguap dari kulit kita. Nah, karena moisture barrier-nya terganggu, airnya juga jadi lebih gampang menguap. Akibatnya kulit kita jadi lebih kering dan dehidrasi gitu kan. Nah, kulit yang kering atau dehidrasi itu akan memperparah gejala-gejala sensitized skin gitu ya, atau gejala-gejala iritasi pada kulit kita. Sebenarnya apa sih penyebabnya sensitized skin ini? Penyebabnya bisa macam-macam banget ya. Jadi bisa aja karena perubahan cuaca, misalnya kamu lagi tinggal di tempat yang cuacanya beda banget gitu ya, yang tadinya di Indonesia yang humid, yang panas, terus kamu pindah ke negara yang dingin banget misalnya. Itu juga bisa menyebabkan skin barrier kamu terganggu. Terus penyebabnya juga bisa salah menggunakan produk gitu ya. Jadi kamu menggunakan produk yang sebenarnya tuh irritating untuk kulit kamu gitu kan,
Tapi mungkin kamu nggak sadar, jadi kamu pakai terus-menerus sehingga ya makin lama makin parah gitu ya reaksi iritasinya itu. Terus bisa juga karena over eksfoliasi gitu, karena kita tahu lah ya kalau sekarang ini tuh produk-produk yang ada eksfoliannya itu banyak banget gitu kan, produk yang mengandung AHA, BHA gitu kan, dan mungkin kita itu tidak sadar kita menggunakannya tuh terlalu sering atau produk yang kita pakai tuh terlalu kenceng gitu kan, sehingga dia lama-kelamaan kayak mengikis moisture barrier kita dan membuat kulit kita itu sensitize. Overwashing our skin can also lead to sensitized skin. Jadi kalau kita terlalu sering cuci muka gitu ya, itu tuh kan dia juga akan bikin kulit kita makin kering gitu kan ya, dan juga bisa dehidrasi yang memperparah sensitized skinnya. Apalagi kalau misalnya cleanser yang kamu pakai itu harsh atau drying sebenarnya untuk kulit kamu. Ada banyak juga hal-hal yang bisa menyebabkan kulit kita tuh lebih dehidrasi sehingga semakin sensitize gitu ya. Kayak misalnya perubahan hormon itu juga bisa menyebabkan kulit kita lebih kering, lebih dehidrasi dan juga lebih sensitif gitu kan. Terus juga lifestyle kita, misalnya kita kurang tidur. Kalau aku tuh ngerasain banget sih kulitku akan jauh lebih sensitif kalau misalnya tidur aku tuh nggak cukup gitu kan. Terus juga kalau kita merokok, banyak minum alkohol dan lain-lain, itu juga hal-hal yang bisa bikin moisture barrier kita itu terganggu, kulit kita semakin dehidrasi dan semakin sensitized juga. Nah, tanda-tandanya apa sih kalau kita tuh lagi mengalami sensitized skin? Once again, ini aku lagi ngomongin tentang orang-orang yang sebenarnya tuh kulitnya nggak sensitif, biasa aja, tapi tiba-tiba kulitnya tuh kayak aneh gitu ya, reaksi-reaksinya gitu kan. Nah, reaksi-reaksi aneh tadi itu tuh sebenarnya bisa dijadiin acuan bahwa kita tuh lagi mengalami sensitized skin gitu ya. Cukup mudah dikenali kalau menurut aku, kayak misalnya kulit kita itu jadi lebih sering ngalamin perih-perih gitu. Jadi even produk-produk yang tadinya tuh normal-normal aja di kulit kita gitu ya, pas kita pakai tuh biasa-biasa aja, baik-baik aja, ini tiba-tiba pas kita pakai tuh perih rasanya. Entah itu cleanser atau moisturizer atau toner kita gitu ya. Terus juga ketika kita cuci muka juga kerasa perih. Itu aku sering banget ngalamin karena kulit aku sesensitif itu gitu ya. Kalau lagi parah nih, kalau lagi flare up, even cuci muka aja tuh bikin kulit aku kerasa perih dan juga merah gitu kan. Terus orang yang mengalami sensitized skin juga kadang-kadang kulitnya tuh kayak kerasa gatal-gatal gitu, atau kerasanya tuh panas gitu ya, terutama kalau habis pakai produk tertentu juga kerasanya tuh panas atau bahkan burning, jadi panasnya panas banget gitu kan. Terus secara kasat mata biasanya sih yang paling kelihatan tuh kulitnya jadi merah-merah gitu. Nah, kalau aku sendiri kan emang dari sananya emang kulitnya tuh udah cenderung merah gitu ya, tapi kalau lagi inflamasi nih, lagi parah gitu ya, sensitize-nya itu bisa lebih merah lagi. Nah, sama nih teman-teman yang mungkin biasanya normal-normal aja kulitnya gitu kan, kalau lagi mengalami sensitize itu mungkin kulitnya tuh biasanya kelihatan juga lebih merah. Terus biasanya nih kita juga lebih bisa ngeliat kerutan-kerutan atau fine lines di kulit. Jadi kalau biasanya kan pada saat kulit kalian normal, lagi well moisturized, well hydrated, itu kan agak samar ya si fine lines-nya ini. Nah, ketika kita lagi sensitized, terus juga lagi kering, dehidrasi kulitnya juga gitu ya, moisture barrier-nya terganggu, itu tuh si kerutan-kerutan fine lines itu jadi lebih prominent, lebih kelihatan gitu. Pokoknya kalau kamu lagi ngalamin sensitized skin ini tuh rasa kulit kamu tuh nggak nyaman gitu. Jadi kamu mau ngapa-ngapain aja tuh nggak nyaman, pakai skincare nggak nyaman, nggak pakai skincare nggak nyaman, pakai makeup juga kadang-kadang kerasa nggak nyaman. Nah, kalau kamu lagi mengalami itu, terus apa yang bisa kamu lakukan? Gimana caranya supaya kulit kamu itu tenang kembali dan juga bisa perlahan-lahan kembali normal dan berkurang nih tanda-tanda sensitize-nya gitu ya. Karena ini adalah makanan sehari-hari aku sering banget ngalamin gejala-gejala kayak gini. Jadi aku mau berbagi tips untuk kalian, termasuk juga aku mau rekomendasi produk yang menurut aku oke banget untuk membantu ngatasin masalah sensitive skin ataupun sensitized skin ini. Sebelum masuk ke produknya dan juga tips-tips lainnya, kalau kalian ingat aku tuh pernah bikin video mengenai puasa skincare gitu ya. Kalau belum nonton, kalian silahkan nonton di sini. Jadi ini tuh sebenarnya prinsip yang bisa kita gunakan gitu ketika kulit kita tuh lagi ngalamin sensitize ini gitu ya. Jadi puasa skincare itu sebenarnya kita tuh kayak back to basic, dan basicnya tuh basic banget gitu ya. Untuk itu tadi gitu, membuat kulit kita tuh tenang lagi, kalem lagi, dan nggak terlalu reaktif.
Puasa skincare di sini maksudnya bukan tidak menggunakan skincare sama sekali, no, karena kulit kita tetap butuh certain products, dan bahkan certain products ini yang bisa membantu kulit kita tuh untuk sehat kembali gitu ya. Jadi puasa skincare di sini tuh maksudnya adalah benar-benar strip down your skincare routine, tidak menggunakan produk-produk yang bisa memperparah gejala iritasi di kulit kalian gitu. Jadi kalau aku sendiri, kalau pas lagi puasa skincare ini gitu ya, itu adalah pakai produk yang benar-benar basic, yaitu cleanser, terus moisturizer, and of course kalau pagi pakai sunscreen. Nah, tapi si basic produknya ini juga harus kita perhatikan gitu ya. We have to fix our basic. Kalau basic skincare products yang kita gunakan kayak cleanser, moisturizer itu ternyata nggak tepat, bisa jadi ya tetap berkelanjutan nih gitu iritasinya atau sensitize-nya gitu. Jadi kita juga harus perhatiin nih, yang kita gunakan kayak cleansernya, is it gentle enough, is it mild enough, terus moisturizernya juga, is it moisturizing enough, non-irritant, dan juga bisa ngebantu untuk mengembalikan moisture barrier di kulit kita. Nah, makanya di video ini aku mau ngenalin kalian sama RH Skinsitive. Jadi RH Skinsitive ini adalah satu rangkaian produk yang didevelop oleh para ahli dermatologi di RH yang pengalamannya itu udah lebih dari 20 tahun, yang of course ngerti banget sama semua hal tentang sensitive skin dan juga sensitized skin gitu ya. Jadi memang produk-produknya RH Skinsitive ini tuh didevelop khusus untuk mengatasi kulit sensitif, kulit yang kering juga, dan sekaligus juga untuk merawat fungsi barrier kulit kita. Dan yang menyenangkannya lagi, RH Skinsitive ini tuh bisa kita dapetin produk-produknya tanpa kita harus ke dokter atau tanpa resep dokter gitu ya. Jadi kita bisa beli bebas. Dan memang ini cocok banget untuk orang-orang yang memang kulitnya sensitif kayak aku yang udah bawaan gitu ya. Atau orang-orang yang kayak teman-teman yang mungkin sebenarnya kulitnya normal tapi lagi mengalami sensitized skin and you need a really good calming basic skincare products. Ada dua produknya RH Skinsitive yang udah aku pakai sekitar 1,5 bulan ini. Yang pertama yang mau aku bahas adalah RH Skinsitive Ultra Calm Face Wash. Seperti aku bilang tadi ya, kalau misalnya kita yang punya kulit sensitif atau lagi mengalami sensitized skin, itu penting banget untuk menggunakan face wash atau cleanser yang super duper gentle. Sebenarnya sih semua orang sih perlu gitu ya, tapi apalagi kalau kita itu mengalami kulit yang sensitif. Nah, RH Skinsitive Ultra Calm Face Wash ini aku bisa bilang kalau ini lolos tes untuk aku gitu ya, karena kulitku sangat-sangat sensitif sama cleanser gitu kan. Ini bisa dibilang salah satu cleanser yang aman banget untuk kulit sensitif. Nah, di dalam Ultra Calm Face Wash ini tuh dia ada soothing ingredients-nya, yaitu aloe vera extract dan juga licorice root extract yang emang bisa menenangkan kulit, mengurangi redness juga. Terus juga ada 5 layers of moisturizing agent. Jadi memang ingredients yang moisturizing, yang melembabkan gitu ya. Kayak misalnya ada panthenol, ada zinc PCA, ada aquaxyl, dan juga licorice root extract. Terus of course ini tuh formulasinya adalah hypoallergenic dan dermatologically tested ya. Jadi emang udah dites juga dan emang khusus gitu ya dibikin formulasinya itu sehingga tidak memicu iritasi dan juga memperparah gejala-gejala kulit sensitif. Nah, menariknya salah satu kandungan lain yang ada di face wash ini adalah PHA yang kita tahu merupakan salah satu exfoliant yang mild banget, yang emang cocok banget untuk kulit yang sensitif. Jadi PHA ini bisa ngebantu untuk eksfoliasi kulit kita tapi gentle banget gitu ya, sangat-sangat lembut. Apalagi ini kan nggak nempel di kulit kita ya, kita wash off gitu kan. Jadi tenang aja, walaupun di dalamnya ada PHA, tetap di kulit tuh rasanya nggak irritating sama sekali. Nah, ini tuh dia teksturnya tuh lucu ya, jadi agak creamy gitu. Tapi ketika dicampurkan sama air, dia berbusa. Aku itu kan biasanya kalau pakai cleanser yang emang untuk sensitive skin, itu biasanya tuh busanya minim banget gitu ya. Jadi ya udah emang bener-bener nyaris nggak ada busanya gitu kan. Tapi kadang-kadang ada masanya dimana aku tuh sebenarnya pengen gitu pakai cleanser yang lebih berbusa. Apalagi kalau misalnya cuaca tuh lagi panas banget, aku habis keringetan banget gitu ya. Itu tuh kan lebih enak kalau misalnya pakai cleanser tuh yang lebih ada busanya, yang sensasinya segar di kulit tapi tetap gentle gitu. Nah, aku bisa bilang kalau RH Skinsitive Face Wash ini tuh kayak gitu. Jadi dia ada busanya, walaupun bukan yang banyak banget, bukan yang fluffy banget gitu ya, tapi tetap ada busanya itu, jadi ada sensasi segernya, tapi nggak stripping di kulit sama sekali. Aku pakai ini 2 minggu berturut-turut pertama kali aku coba gitu ya. Jadi aku nggak selang-seling karena aku pengen tahu kalau misalnya pemakaian lama itu tuh ada efek
kering nggak lama-lama di kulit. Karena kan kadang-kadang tuh cleanser ada juga yang mungkin pas sekali dua kali kita pakai nggak drying, tapi setelah kita pakai agak lama baru kerasa tuh dryingnya. Tapi setelah 2 minggu itu full aku pakai gitu, nggak ada rasa drying sama sekali, nggak ada irritatingnya sama sekali. Jadi makanya aku bilang tuh aman banget. And then I continue using it until now, which has been about maybe 1.5 months gitu. Terus ini juga tidak ada wanginya, jadi kalau kamu yang kulitnya tuh sangat sensitif sama fragrance, ini aman banget gitu ya. Terus bisa kamu pakai sebagai morning cleanser dan juga second cleanser. Produk kedua yang mau aku bahas adalah RH Skinsitive Ultra Calm Skin Barrier Moisturizer. Nah sama ya, ini juga adalah hypoallergenic dan dermatologically tested product. Jadi memang menggunakan ingredients yang bisa membantu meminimalisir reaksi alergi pada kulit atau sensitivity pada kulit gitu. Jadi ini tuh di dalamnya ada ceramide complex. Yang ceramide complexnya itu tuh fungsinya bagus banget untuk skin barrier kita. Jadi dia bisa memperbaiki skin barrier kita, memperkuat skin barrier kita, melembabkan kulit of course, dan dia itu juga bisa menambah kadar ceramide di kulit kita. Aku pernah bahas di salah satu video aku pentingnya ceramide untuk skin barrier kita gitu ya. Dan ya itu, jadi ceramide yang ada di dalam moisturizer ini tuh bukan cuma dia itu memperkuat skin barrier kita aja, tapi juga menambah kadar ceramide di kulit kita. Terus di dalam itu juga ada 8 Ultra Soothing Factors, yang artinya dia itu menggunakan 8 jenis ingredients yang memang fungsinya itu untuk calming the skin, untuk soothing the skin. Seperti di dalamnya itu ada niacinamide, ada allantoin, ada bisabolol, pokoknya ingredients yang emang udah proven bisa ngebantu untuk menenangkan kulit, mengurangi redness juga. Nah, ini tuh dia tipe moisturizer yang lumayan creamy gitu ya. Teksturnya dia bukan yang gel-gel gitu, enggak. Dia emang lotion yang kental deh kalau aku bilang gitu ya. Tapi ketika udah diratain ke kulit, rasanya itu enggak berat gitu. Jadi kan banyak moisturizer atau krim gitu ya yang formulasikan untuk kulit sensitif tuh yang dia itu cukup heavy lah gitu ya, rasanya bikin sumuk gitu ya di kulit. Atau misalnya yang teksturnya tuh balmy banget sehingga dia oklusif banget. Kalau ini tuh enggak, jadi dia menurut aku moisturizing enough tapi still lightweight enough, terutama untuk kamu-kamu yang mungkin kulitnya enggak terlalu kering atau masih agak berminyak gitu ya, yang nggak suka pakai produk yang terlalu heavy dan oklusif. Jadi emang ini cocok banget gitu ya dipakai untuk sehari-hari gitu. Jadi kalau misalnya nih ya kulit kamu lagi nggak mengalami sensitize pun, kamu mau lanjutin pakai ini, it's still fine because this is a really good solid moisturizer yang bisa dipakai setiap hari, hari-hari lah pokoknya. Nggak hanya pada saat kulit kita lagi butuh emergency produk aja gitu. Ketika udah meresap, dia itu emang di kulit ada rasa lembabnya yang tertinggal gitu ya. Bukan lengket dan sticky gitu enggak, tapi ya kulit tuh pas dipegang lembab. Which is kalau buat aku itu penting dan bagus gitu kan, karena memang kelembapan seperti itu yang aku cari biasanya di dalam moisturizer, terutama moisturizer untuk kulit sensitif. Nah ini tuh untuk kulit aku, kan kulit aku tuh selain sensitif juga kering gitu ya. Untuk sehari-hari sih ini sebenarnya cukup. Untuk malam hari tergantung, kalau kulit aku lagi ekstra kering mungkin aku akan tambahin lagi sama sleeping mask atau moisturizer yang lebih heavy di atasnya gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi normal ya cukup aja sebenarnya, paling aku pakai agak banyak aja gitu. Jadi menurut aku teksturnya tuh masih versatile ya, baik untuk yang kulitnya normal atau berminyak ataupun juga yang kulitnya tuh kering. Nah jadi kalau misalnya kulit kamu tuh lagi sensitize, ya udah kamu bisa banget pakai dua produk ini gitu ya. Jadi pakai Ultra Calm Face Wash, terus moisturizernya pakai Ultra Calm Skin Barrier Moisturizer. Tentunya kalau pagi hari kamu tambahin moisturizer, terus kalau malam hari kalau kamu mungkin juga pakai makeup, tambahin first cleanser gitu ya sebelum pakai si face washnya ini. That's it. Jadi bener-bener basic banget, tapi ini penting banget kamu lakukan secara rutin gitu ya. Kalau menurut aku nih, kalau kamu lagi sensitize banget gitu ya, justru sebisa mungkin emang pakai produknya minim aja, karena semakin banyak produk yang kamu pakai, semakin tinggi kemungkinan kamu itu mengalami iritasi dari ingredients yang mungkin ada di dalam produk-produk yang lain itu gitu ya. Jadi kayak misalnya toner atau serum gitu kan, itu kan lebih banyak lagi ingredientsnya yang berpotensi untuk memicu reaksi iritasi di kulit kamu gitu. Jadi
sabar-sabar aja gitu ya. Nanti kalau misalnya kulit kamu udah kembali normal, kamu bisa pakai lagi your other products gitu kan. Oh ya, terus tips lainnya yang bisa aku bagikan adalah satu, kalau bisa hindari cuci muka dengan air yang panas banget karena itu bisa memperparah sensitized skin kamu gitu ya. Jadi pakai air dingin aja cuci mukanya, atau kalaupun kamu mandi pakai air hangat jangan yang panas banget gitu kan. Terus juga hindari eksfoliasi yang harsh terutama, jadi kayak misalnya pakai AHA atau BHA yang tinggi gitu ya persentasenya. Terus juga jangan pakai scrub dulu, jangan pakai cleansing tool dulu, karena kan scrub sama cleansing tool itu kan physical exfoliation gitu, yang sebenarnya kalau kulit kamu lagi mengalami sensitize gitu ya, itu bisa memperparah iritasinya. Pokoknya hindari dulu hal-hal yang akan membuat kulit kamu itu kerasa makin gak nyaman, dan sebaliknya gitu ya, lakukan hal-hal yang emang membuat kulit kamu tuh nyaman. Sama kayak pakai dua produk ini dari RH Skinsitive, emang yang pas aku pakai itu langsung kulit aku kerasa nyaman seketika gitu. Nah, produknya RH Skinsitive ini tentunya bisa kamu dapetin di semua jaringan klinik RH. Terus dia juga tersedia di e-commerce, di RH Official Store of course, dan ada juga di drugstore dan juga ada di supermarket. Nanti detailnya akan aku tulis di description box di bawah ya. Sekian sharing aku hari ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan mengenai sensitive and sensitized skin atau tentang produk-produknya RH Skinsitive, silahkan tinggalin di comment box di bawah. Kalau kamu ngerasa terbantu dengan video ini, silahkan di like dan juga subscribe di channel aku. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Thank you so much for watching everyone. Bye!